Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum kami di lahan agroforestry milik Bapak Ribut Trianto, Desa Jelarai, Kilo 4, Tanjung Selor. Oke, sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri, yaitu Rahmat Ahmad Rizky Pratama, Jini Febrianti, dan Lucy Andari. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator kepada saya. Sebelum masuk pada sesi penyampaian materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lucy Andari, NPM 2020-31-023. Yang pertama, pengertian dari agroforestry itu sendiri. Agroforestry adalah suatu sistem pengolahan lahan yang merupakan kombinasi antara produksi pertanian, termasuk pohon, buah-buahan, atau peternakan dengan tanaman kehutanan. Sistem agroforestry merupakan sistem pengelolaan sumber daya alam yang dinamis dan berbasis ekologi, dengan memadukan berbagai jenis pohon pada tingkat lahan pertanian maupun pada suatu bentuk lahan. Pengelolaan dengan sistem agroforestry bertujuan untuk mempertahankan lahan dan keanekaragaman produksi lahan sehingga berpotensi memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi para pengguna lahan. Selanjutnya, bentuk-bentuk agroforestry. Agroforestry sebagai sebuah teknik penanaman campuran memiliki ruang lingkup beragam, di mana memiliki pola tanam dinamis, bukan statis. Artinya setiap kombinasi atau elemen berbeda menghasilkan sistem yang berbeda pula. Pada kawasan tertentu sangat mungkin dijumpai beraneka ragam pola pemanfaatan lahan yang terbentuk dalam suatu sistem agroforestry, sehingga kita mengenal beberapa bentuk agroforestry antara lain. Yang pertama ada agrisilviculture, yaitu penggunaan lahan yang terdiri atas pengombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan dalam ruang waktu yang sama. Yang selanjutnya yaitu silvopastura, yaitu sistem pengelolaan lahan yang menghasilkan kayu sekaligus berfungsi sebagai padang pengembalaan. Selanjutnya agrosilvopastura, yaitu sistem pengelolaan lahan yang memiliki 3 fungsi produksi sekaligus, antara lain sebagai penghasil kayu, penyedia tanaman pangan, dan juga padang pengembalaan untuk pemeliharaan ternak. Selanjutnya serikultur, yaitu sistem pengelolaan lahan yang menjadikan pohon-pohon untuk memelihara ulat sutera. Selanjutnya multipurpose forest the production system, yaitu sistem pengelolaan lahan yang mengambil berbagai macam manfaat dari pohon, baik dari kayunya, buahnya, maupun daunnya. Selanjutnya lagi ada silvofishery, yaitu mengkombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan perikanan. Ada juga apikultur, yaitu budidaya lebah atau serangga yang dilakukan dalam kegiatan atau komponen kehutanan. Pada dasarnya, agroforestry terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu kehutanan, pertanian, dan peternakan, di mana masing-masing komponen yang sebenarnya dapat berdiri sendiri-sendiri sebagai satu bentuk sistem penggunaan lahan. Penggabungan tipe komponen tersebut menghasilkanlah beberapa kemungkinan bentuk kombinasi, seperti agrisilviculture. Bentuk agroforestry tradisional merupakan campuran dari kegiatan kehutanan dan pertanian pangan, misalnya sistem tumpang sari. Selanjutnya ada silvopasture, atau ada yang menyebut hutan ternak, adalah bentuk agroforestry yang merupakan campuran kegiatan kehutanan dan peternakan. Baiklah, berikutnya adalah data lahan yang dimiliki oleh Bapak Ribut Trianto. Luas total lahan yang dimiliki Bapak Ribut yaitu 35 hektar. Luas lahan yang digunakan untuk agroforestry sebanyak 15 hektar. Untuk penggunaan lain yaitu perkebunan seluas 8 hektar. Sejak kapan lahan ini digunakan untuk agroforestry? Menurut Bapak Ribut itu sejak tahun 2002 telah dilakukan kegiatan agroforestry di lahan tersebut. Menurut keterangan Bapak Ribut, mengapa dia mengembangkan agroforestry, yaitu karena memiliki prospek
ekonomi pada tanaman yang dikembangkan, yaitu tanaman durian, tanaman gaharu, dan tanaman ulin yang ditanam di sana. Untuk jarak dari lahan ke rumah Bapak Ribut ini 4 kilo. Selanjutnya yaitu kegiatan agroforestry yang dilakukan oleh Bapak Ribut. Untuk persiapan lahan yaitu selama 2 bulan, yang apa saja kegiatan yang dilakukan pada persiapan lahan, yaitu menebas saja. Bapak Ribut hanya melakukan penebasan, tidak melakukan pembakaran. Jenis tanaman yang diusahakan yaitu tanaman gaharu, ulin, durian, elai, rambutan, mangga, salak, petai, dan cempedak. Mengapa memilih tanaman pohon tersebut? Karena prospek ekonomi dan melestarikan plasma nuva tanaman lokal. Dari mana bibit yang diperoleh? Itu dari hasil membeli dan membibit sendiri. Berapa jarak tanam yang digunakan? Untuk tanaman lokal seperti gaharu 9x9 meter. Untuk tanaman buah lokal seperti durian sekitar 3x3 meter. Untuk tanaman yang lain hanya untuk tanaman selah atau serta pelindung. Berapa kali dilakukan penyangan dalam 1 tahun? Tiap 3 bulan sekali. Ketika tanaman sudah besar tidak perlu dilakukan penyangan. Beberapa kali tanaman dipupuk dalam setahun? Pada saat awal tanam 2 kali dalam setahun. Tanaman yang sudah besar hanya dipupuk sekali dalam setahun. Baik, selanjutnya yaitu pandangan responden terhadap agroforestry. Apakah agroforestry sangat bermanfaat secara ekonomi? Menurut Bapak Ribut, jelas sangat bermanfaat. Selain membantu perekonomian pribadi, tapi juga dapat membuat lapangan kerja bagi warga sekitar. Kurang lebih ada 3 orang yang bekerja di lahan Bapak Ribut. Apakah agroforestry sangat bermanfaat secara ekologi? Menurut Bapak Ribut, sangat menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga keadaan buah lokal serta tanaman lokal seperti gaharu dan kayu ulin agar tidak punah. Apakah agroforestry bermanfaat secara sosial budaya? Menurut Bapak Ribut sangat bermanfaat, memberikan contoh kepada masyarakat luas bahwa membudayakan tanaman lokal itu penting. Selanjutnya itu bagaimana sudut pandang responden terhadap lahan agroforestry yang diusahakan dibandingkan monokultur. Menurut Bapak Ribut, dari segi ekonomi tanaman industri monokultur seperti kelapa sawit lebih menjamin prospek industri. Tetapi agroforestry juga sangat perlu dilestarikan karena membudidayakan plasma nuva. Intinya antara pertanian monokultur dan agroforestry sangat melengkapi, tergantung bagi kita mengelolanya.
Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.